program Milenial Berbicara Religius. Seperti biasa bersama narasumber kita Wan Fauzan. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Apa nih? Baik. Insya Allah. Insya Allah. Selalu baik dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Udah baca berita? Ya seperti keseharian kita mau baca berita yang itu aja sih ya. Iya. Cuma kita berdoa lah ya, bermohon supaya Indonesia ini menjadi negara yang semakin baik lagi. amin. Apalagi virus ini ya lagi banyak banget peningkatannya ya. Iya. Sehari bisa sampai berapa tuh? Berapa ya? 50.000 ya? 50.000. Kalau beli rokok dapat 3 bungkus tuh kali itu. kayak gampang ganteng gak sih mati gitu jadinya. Iya. Gara-gara wabah kayak gini. Nah, makanya kita ini agar kita dilindungi sama Allah, marilah kita vaksinasi. Kita vaksin, selain kita vaksin, vaksinasilah diri kita dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan bermunajat sama Allah. Dekatkan diri sama Allah, jangan kita lari dari Allah. Tapi kalau kita dikasih ujian dengan wabah penyakit, maka jangan menjauh dari Allah. Tapi datangilah Allah, memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Insya Allah khair walafiat. Walaupun zikirnya di rumah aja. Walaupun di rumah saja, kita bisa bareng-bareng keluarga. Iya benar. Lebih berdekat dengan keluarga gitu. Benar. Tiap malam zikir terus. Iya, yang biasanya kita ajarin sama keluarga, karena masa PPKM-nya ini kita ambil hikmahnya. Berarti kita disuruh dekat-dekat sama keluarga dulu. Ya meskipun sebagian masih tetap harus ada yang keluar ya. Iya. Untuk menutupi kewajibannya dia mencari rezeki, kesehariannya makan, dia tetap semangat, jaga imun, jaga kesehatan, dibarengi dengan zikir, salat dan bermunajat. Zikir. Jangan misi kerja terus tipes. Nah, salatnya ditinggalin. Jadi zikir ya. Pokoknya zikir. Oke Wan. Seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nih Wan. Karena udah ada yang DM juga nih dari IG sekarang, dari IG. Udah nanya. Bukunya hilang, dicatat aja di HP gitu. Sudah dirangkum pertanyaan-pertanyaannya Wan. Kita ke pertanyaan pertama. Wan, boleh nggak orang yang belum berakikah lalu ia berkurban? Bukan boleh kayak gitu yang belum berakikah. Yang belum berakikah dia berkurban. Wow, ini kan lagi pengen kurban nih ya. Mungkin dia pengen berkurban tapi dia belum berakikah. Boleh nggak sih Wan sebenarnya? Boleh sih. Jadi yang dimana misalnya ada orang dia udah dewasa, dia punya duit dan dia ingin berkorban, silakan aja. Nggak apa-apa jadinya, walaupun belum berakikah ya. Gitu. Iya nggak apa-apa. Tapi ya kalau misalnya itu sih lebih baik ya berakikah dulu. Berakikah dulu. Meskipun akikah itu tanggung jawabnya orang tua, tapi kalau kita udah balik, batasnya orang tua itu mau berkewajiban untuk mengakikahi kita itu sampai kita balik itu balik rumah. Bukan. Kita dewasa gitu. Alamatnya balik itu ada 3 ciri-ciri orang yang sudah balik, udah dewasa. Yang pertama, bagi perempuan itu mens yang umur 9 tahun ke atas. Yang kedua adalah ihtilam, mimpi basah bagi perempuan atau laki-laki. Gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tamamu khamsata ashrin min umrihi. Apa namanya? Genepnya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kalau misalnya kita punya anak, terus kalau ada fulan punya anak, terus dia belum bisa mampu buat ngakikahin, dia udah terlanjur balik duluan dari tanda-tanda 3 ini, ya gugur kewajibannya gitu. Jadi kita bisa bertanggung jawab untuk berakikah kita sendiri. Atau kalau orang tuanya meskipun anaknya udah gede mau diakikahin ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah gitu. Jadi kalau yang mau berkurban ya silakan. Kalau yang mau berakikah dulu ya silakan. Lebih baik. Gitu kalau berkurban. Intinya boleh walaupun kita belum diakikahin nih kita kurban boleh ya. Nah, apalagi ini bulan ini ya Zulhijjah ya. Iya. Diusahakan bagi kita yang punya duit, bagi orang-orang yang punya duit, ya semestinya setiap keluarga minimal 1 untuk berkurban. 1 orang maksudnya, bukan itu. Jadi buat mewakili keluarganya. Jangan sampai ada orang kaya raya tapi dia nggak berkurban tuh, jangan sampai. Jangan sampai. Bisa dibilang orang yang bakhil. Karena apa?
hari kurban itu adalah hari raya bagi orang-orang miskin, bagi orang yang jarang merasakan daging. Akhirnya dia makan daging gitu. Akhirnya dia merasakan. Jadikanlah hari itu adalah hari raya umat Islam gitu, dengan berkurban, dengan bersalawat, dengan bertakbir gitu. Jangan punya mobil dong banyak, kurban mah kagak. Jadi ketahuan kalau harga kambing lebih mahal daripada harga mobil. Gitu. Karena banyak yang bisa beli mobil tapi nggak bisa berkurban. Terus juga jangan kalau ditanyain, kamu udah kurban belum? Udah, waktu tahun lalu mau udah kurban. Nah kok tahun sekarang enggak? Bukan belum berarti. Kalau tahun kemarin udah ya udah. Jadi kalau kurban, kalau tahun kemarin udah, ya nanti tahun ini kalau mau kurban lagi ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak mesti kita hidup sekali kurbannya cuma sekali ya enggak. Kalau kita hidup 67 tahun kurbannya 67 kali ya nggak masalah. Jadi kalau bisa mah tahun depannya kurban lagi gitu. Kurban lagi gitu. Jangan cuma jawabannya sekali, kok sunat, lu udah sunat belum? Udah. Kami dong nggak mau sunat lagi. Kalau kurban kan bisa terus-terusan ya. Terus-terusan, apalagi bagi orang yang berpunya duit gitu. Iya. Oke Wan, itu cukup puas juga ya. Yang tadi yang nanya tuh, lu bisa sih berkurban kalau belum diakikahin ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Wan. Wow, pertanyaan menarik juga nih. Nih, Wan, Allah kan maha tahu segalanya, tapi kenapa kita harus berdoa? Dia kan Allah kan tahu segalanya. Ya, Allah maha mengetahui sifatnya Allah ya, yang termasuk dalam Asmaul Husna adalah Allah maha mengetahui. Dan kenapa kita harus berdoa semua? Kan Allah udah tahu segalanya, ngapain kita harus doa? Ya, kayak gitu ya. Iya. Jadi sekarang gini, misal ada fulan ke minimarket. Dia pulang dari minimarket, ngambil motornya, tiba-tiba ngeliat tukang parkir. Iya. Kira-kira tukang parkirnya minta dulu apa langsung kamu kasih? Nunggu dia minta dulu kan? Minta dulu pasti. Nah, sama kayak Allah. Kalau Allah mau memberikan cuma-cuma, nanti kamu keenakan. Tuman jadinya. Kebiasaan. Nggak ada usahanya. Nah, Allah itu mengetes. Ini hamba aku butuh sama aku, apa dia pengen merasa jadi Tuhan? Istilahnya. Iya benar. Kan yang namanya orang meminta itu berarti dia mengakui dirinya adalah hamba. Sedangkan hamba itu tidak bisa apa-apa. Gitu. Nah, kalau identitasnya dia adalah seorang hamba, memintalah kepada Allah. Benar. Karena Allah akan memberikannya gitu. Jangan mentang-mentang Allah mengetahui segalanya, kita nggak usah minta. Itu salah kaprah itu. Jadi berharap datang sendiri. Bukan berharap datang sendiri. Jadi istilahnya bahasa kasarnya dia berharap jadi Fir'aun kedua. Jadi Tuhan kedua. Karena apa? Karena yang namanya hamba emang kodratnya itu meminta. Memintanya sama siapa? Siapa lagi kalau bukan Allah? Gitu. Jadi jangan kalau kita udah tahu Allah itu maha mengetahui segalanya, ya kita tetap memohon, kita tetap berdoa, bermunajat sama Allah, kita rayu Allah dengan sifatnya Allah. Puji. Allah itu dipuji, benar, dipuji Allah. Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim. Puji Allah dengan kalimat-kalimat yang bagus, dengan kalimat yang indah. Kalau perlu dengan bersolawat, dengan kekasihnya Allah, apalagi dengan solawat. Orang yang bersolawat kepada Allah, orang yang bersolawat kepada Rasulullah, itu kan ganjarannya masya Allah banget. Doanya kita cepat dikabulin gitu. Nah, jadi kalau kenapa kita harus tetap berdoa ya karena kita hakikatnya adalah hamba, dan hamba itu adalah tugasnya meminta. Allah tuh nggak butuh lu, gitu. Allah nggak butuh lu, tapi lu yang butuh Allah, gitu. Jadi jangan seakan-akan Allah yang butuh lu, gitu. Tapi Allah yang butuh manusia itu yang butuh Allah. Benar. Jangan timbang diem dong kagak minta, jadi ngarepin banget. Nanti kalau udah minta kagak ada usaha. Iya. Jadi harus dibarengin juga tuh. Minta iya, ikhtiar juga iya. Gitu. Jangan habis minta terus tiduran. Lah makanya gak ada usahanya. Ya Allah, saya minta biar rezekinya banyak, udah gitu tiduran molor, bangun udah siapin makan sama istrinya. Banyak, buset, gue mau kalau jadi emaknya gue gugur anak begitu. Tapi sangat-sangat banget menjawab nih Wan. Jadi kalau Allah maha tahu segalanya, ya kita tetap berdoa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Benar. Jangan ngarepin datang dengan tiba-tiba. Kita lanjut ya Wan ke pertanyaan ketiga Wan. Itu cukup memuaskan pertanyaannya Wan. Kita lanjut ke pertanyaan 3. Pertanyaan terakhir Wan. Apa hukumnya sholat jamaah, imamnya di masjid, sayanya di rumah? Kebetulan speakernya kedengeran sampai rumah. Nah ini menarik
menarik berarti. Dianya di rumah, imamnya di masjid, speakernya kedengeran dari rumah tuh. Boleh nggak sih? Ya gini ya, yang namanya kita itu sholat berjamaah. Yang dimana sholat berjamaah itu berarti kita sampai kepada imamnya. Maksudnya sampai kepada imamnya, nggak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi antara makmum dan imam. Iya. Jadi kita bisa menuju ke imamnya gitu. Jadi kalau misalnya dia sholatnya di rumah itu kan bukan masjid. Bukan masjid. Terus pasti dia di dalam rumah ada sesuatu yang bisa membelakangi imam. Jadi kalau misalnya dia mau ke imam, pasti dia buat balik badan dulu. Mungkin dari kamarnya dia balik badan baru ke pintu rumah, baru dia ke masjid gitu. Jadi ya nggak sah. Nggak sah. Gitu. Tapi kalau ada orang sholat, tapi itu di situnya masih ruang lingkup masjid, terus ada jalan menuju imamnya, berarti sampainya dia dengan imam, nah itu baru bisa menjadikannya sah dalam sholat gitu. Yang penting di depannya tuh ada tempat untuk menuju imam gitu ya? Ada tempat menuju imam. Oh, kalau di kamar kan berarti dia harus mundur dulu gitu ya? Iya, kita jadi membelakangi imam. Oh, nggak boleh. Misalnya ini kan tempatnya ini masjid nih. Sedangkan rumahnya misal di sini nih. Iya. Nah, rumahnya di sini, ini ruangannya, terus di sini pintunya. Nah, dia sholatnya di sini. Sedangkan imam di sini nih. Nah, kalau dia mau ke imam berarti kan dia harus lewat pintu sini. Iya, benar. Berarti kan dia membelakangi imam gitu. Meskipun itu tempat masjid. Misal, meskipun itu ruang lingkup masjid. Gitu. Jadi kalau misalnya yang bukan ruang lingkup masjid aja nggak sah, apalagi yang ruang lingkup masjid juga nggak sah gitu. Iya, jadi lebih baik ya kita sholat berjamaah langsung di masjid. Jangan kaslan, jangan malas, apalagi laki. Nah, kalau misalnya di sini juga di masjid terus di sini pagar ya. Iya. Misal di sini pagar terus ada orang sholat di sini ya nggak sah juga. Meskipun ruang lingkup masjid. Kenapa? Nggak ada celah dia untuk menuju ke imam gitu. Intinya depannya harus ada celah untuk menuju ke imam. Nah, gitu. Intinya begitu ya, harus ada celah yang untuk menuju ke imam depannya. Iya. Kalau yang di tempat tertutup dia harus membelakangi imam berarti nggak sah. Benar gitu. Oke. Atau kalau misalnya di sini imamnya di sini, terus di sininya pintu, dia sholatnya di sini ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa ya. Yang penting ada jalan menuju. Imam. Oke. Ada jalan menuju imam. Bukan ya, rumah ya. Nggak tahu. Gue mau taunya reggae. Dangdut. Yoi. Enggak, reggae dangdut lagi. Oke, Man. Begitu aja pertanyaan kita. Semoga di masa pandemi ini cepat kelar. Dan untuk para pedagang mengikuti peraturan dan prokes yang sudah tertera. Ya, untuk para pedagang ya. Untuk para pedagang ya. Semangat tetap bekerja. Iya, tetap jangan menyerah. Terus berdoa sama Allah, jaga kesehatan, jaga juga pakai masker. Kalau kerja tetap kerja, tapi hati-hati ya. Iya. Zikir. Intinya kudu zikir, jangan kerja dong. Sampai tipes. Oke, Man, kita akhiri aja perjumpaan kita di kali ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Dan yang mau nanya, langsung aja follow IG kita Kampung Makmur TV, itu bisa tuh DM tuh ya. Kalau pengen nanya sama Super, kalau suka mah. Atau IG-nya One Fauzan. Nah, IG-nya One Fauzan Official. Itu boleh di follow juga. Kalau cewek kan pasti demen sih yang ganteng-ganteng. Oke, Man, kita akhiri aja ya, Man. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.